Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang jobsheet 10 praktikum basis data. Di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar MySQL dan data definition language. Nah, untuk dari tujuannya kita diharapkan bisa memahami dasar-dasar MySQL, kemudian kita diharapkan bisa memahami data definition language, perintahnya apa aja di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana caranya menggunakan perintah-perintah tersebut, terutamanya kita diharapkan harus bisa memahaminya. Masalah pendahuluan untuk pengertian basis data, kemudian SQL dan lain-lainnya ini sudah dijelaskan di dalam teori basis data. Nah, untuk video kali ini kita akan lebih fokuskan lagi ke praktikumnya. Jadi di sini mulai dari tipe data, kemudian perintah-perintah yang ada di DDL itu apa aja, create, alter, drop, dan kawan-kawannya tadi sudah dibahas. Perintah-perintah ini nantinya akan dicobakan ke database kita. Jadi kita langsung saja, kita langsung loncat ke praktikum. Jadi di dalam praktikum ini nantinya gambaran garis besarnya kita diminta untuk menjalankan atau mengeksekusi database dari CMD. Jadi misalkan kalau di SEM kita itu sudah ada database-nya, atau kita mau membuat database baru, itu tidak melalui DBMS yang sudah kita install sebelumnya melalui PHP Admin dan kawan-kawannya, akan tetapi kita coba nge-create database baru, membuat database baru start mulai dari nol. Kita coba jalankan itu di CMD atau command prompt. Yang dilakukan adalah kalian harus start atau menyalakan dulu service SQL kita. Itu bisa dilakukan melalui SEM Control Panel. Kalian bisa search di sini. Kalau kalian sudah menginstal SEM atau XAMPP, kalian install terlebih dahulu, kemudian kalian run. Di situ ada beberapa service yang harus kalian nyalakan. Intinya di sini kita harus menyalakan service MySQL. Kita klik start aja. Terus dinyalakan adalah ini. Kita klik aja MySQL start. Nah, ini adalah menampilkan port defaultnya, dia ada di port default 3306. Kemudian modulnya apa? Service-nya apa yang akan dijalankan? Service-nya yang akan dijalankan adalah service MySQL. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kita coba run ke CMD kita. Langsung saja di sini kalian ketik CMD command prompt. Kemudian kalian run as administrator. Nah, ini adalah tampilan command prompt kita. Di sini bisa kita lihat dia sedang mengakses Windows alamat drive C di folder Windows System 32. Kita akan membuka folder di drive C, kemudian nama foldernya SEM. Kemudian di dalam folder SEM itu terdapat folder MySQL, kemudian terdapat folder bin. Nah, di sini di dalam folder bin ini ada service yang diperlukan untuk MySQL di sini. Jadi kita membuka folder ini. Perintah yang dijalankan adalah cd c, kemudian alamatnya di sini. Alamat untuk yang di sini kalian bisa menyesuaikan dengan alamat SEM kalian. Jadi nggak harus sama persis seperti ini, tergantung kalian misalnya di mana. Cara mengetahuinya gimana? Tadi saya enter dulu ya. Kalau sudah di enter, jadi dia langsung masuk seperti ini. Nah, seperti ini. Cara tahunya gimana? Kita coba buka folder ya SEM kita. Kita coba buka folder di dalam Windows. Di C itu kan ada folder SEM, kemudian kalian silakan cari yang folder MySQL, cari yang bin. Ini nanti kalian bisa langsung copy seperti ini. Itu bisa langsung kalian run di sini. Itu juga bisa.
Kalau kalian lihat open directory semuanya, oh yang ada di folder bin itu semuanya ada ini. Oke. Karena kalau kita ingin menghilangkan semuanya ini, kita langsung gimana caranya menghilangkan semua ini jadi seperti ini. Kita klik. Oke. Sebentar. Di sini silakan kita buka lagi jobsheet kita yang tadi sudah, berarti kita mengetikkan ke sini sesuai dengan yang ada di PPT kita. MySQL username apa? Username saya adalah root, kemudian passwordnya karena itu menginstal saya tidak memakai password, jadi kita langsung enter aja. Passwordnya apa di sini? Password defaultnya adalah kosong, tapi misalkan di sini kalian isi root atau password yang lain, dia akan keisi sama seperti itu. Apakah dia muncul? Misalkan kalau di sini ya, MySQL usernya apa? User namanya adalah root, kemudian passwordnya apa? Enter. Passwordnya dimasukkan di sini. Kalau di sini saya masukkan password root, misalkan pas waktu kalian install, kalian masukkan password apapun itu masuk nama passwordnya, silakan masukkan di sini. Tapi jika tidak, dengan perintah yang sama langsung di enter aja. Nah, berarti itu udah masuk. Di sini ada tulisan welcome to MariaDB monitor dan kawan-kawannya. Di situ ada perintah, misalkan kalau kalian ingin perintahnya apa aja di situ. Untuk selesa, ini adalah untuk menampilkan perintah help atau bantuan. Di sini nanti akan muncul beberapa perintah yang nanti digunakan. Misalnya mulai dari perintah clear, kalau kita mau meng-clear input yang ada di sini, kita menggunakan perintah apa? Kita menggunakan \c. Kemudian kalau kita mau merekonekkan ke server, kita menggunakan perintah \r. Seperti itu, kita coba pakai \c. Misalkan di sini kalian bisa melihat di database kalian yang sudah ada di dalam MySQL atau di dalam SharePoint kalian, itu database-nya apa aja, itu dengan perintah show database. Kenapa kok masih belum bisa di-enter? Kurang titik koma. Oke, jadi di database saya, di dalam DBMS saya, itu terdapat beberapa database, misalkan database e-commerce, information schema, MySQL, dan lain-lainnya. Kita lihat di versi yang webnya, kita coba lihat di versi yang webnya sebentar. Localhost kita seperti biasanya. Nah, kita bisa lihat di sini ada database e-commerce, information schema, MySQL, dan seterusnya. Ini ada semua di sini. Kalau kalian bandingkan lagi di sini, kita pakai perintah show database. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Ada 6 database yang ada di dalam DBMS. Membuat sebuah database, maksud saya database ya, di sini kita menggunakan perintah create database, terus nama database-nya. Kita bisa buka lagi ya. Untuk di slide kita, create database, nama database-nya, ini ada di halaman 16. Kemudian show database, ini untuk yang tadi, show database ini untuk menunjukkan database-nya apa aja. Saya ingin membuat database polinema gitu aja ya. Saya ingin membuat database polinema, otomatis di sini kita harus menginputkan create database. Misalkan polinema, jangan lupa pakai query. Oke. Kemudian kalian bisa ngecek lagi gimana caranya show database. Jadi polinema udah berhasil dibuat. Oke, udah. Step selanjutnya adalah kita mencoba mengklik tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel mata kuliah, tabel ruang, tabel dosen, dan lain-lainnya. Kita ambil contoh satu aja ya, tabel yang paling mudah di sini, tabel prodi. Kita ketikkan di sini create tabel
create tabel prodi, create tabel, nama tabelnya apa? Prodi. Kemudian di situ akan dibentuk atributnya apa aja. Ini atributnya apa aja? Ada kode prodi dengan tipe datanya apa? Karakter. Lebarnya berapa? Size-nya berapa? 6. Dia sebagai primary key. Jadi dia sebagai primary key. Terus ada lagi yang lainnya adalah nama prodi. Kalau untuk menuliskan atribut, kemudian nama kolom, kita nggak bisa memakai spasi atau yang lainnya. Spasi bisa kita gantikan dengan underscore, seperti itu untuk penamaan untuk nama variabel atributnya. Contohnya di sini yang tadi apa? Nama prodi, tipe datanya adalah karakter, lebar, length size-nya berapa? 30. Sudah. Jangan lupa titik koma di belakang. Kenapa kok masih terjadi error? Ada yang kurang di sini. Sebelum kita memasukkan perintah yang tadi, kita tadi sudah membuat database. Nama database-nya adalah Polynema. Kemudian kita mencoba membuat tabel prodi. Akan tetapi kita belum mengeset di mana kita membuat tabel itu, di database mana kita membuat tabel itu. Jadi yang untuk pertama kali yang harus kita lakukan setelah kita meng-create database, setelah kita melakukan perintah create database seperti ini, hal yang dilakukan lagi nanti kita adalah use nama database-nya apa? Polynema. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kalian bisa lihat yang pertama seperti ini. Yang pertama MariaDB, dia masih belum pakai perintahnya, belum di database apapun di situ. Masih belum kosong. Kemudian kalian memakai perintah use Polynema. Use Polynema berarti ada database change, berarti database yang digunakan sudah berubah. Di sini kalian bisa lihat di sini ada database Polynema. Berarti ini kita sudah berada di database Polynema. Kita ingin tahu nih, database Polynema tabelnya apa aja. So, pakai table empty. Kita belum bikin tabel apapun itu, belum bikin masih kosong. Nah, baru kita create tabel tabel prodi. Query kemudian kita show lagi. Show table. Kalian bisa klik arah panah atas untuk mengubah-ubah ini. Kita tadi pakai show tables. Klik lagi ya. Nah, sudah ada prodi. Seperti itu ya. Kemudian kita ingin tahu nih, di dalam prodi itu atributnya ada apa saja. Kita bisa memakai perintah apa. Selanjutnya kita ingin mengetahui di dalam tabel prodi itu ada atribut apa aja, tipe datanya apa aja, kemudian dia nullable atau no, sebagai primary key-nya dia ada di atribut yang mana, kemudian nilai default-nya apa, dan keterangan tambahan yang lainnya. Kita bisa menggunakan perintah describe. Jadi kita menggunakan perintah describe, kemudian di sini adalah nama tabel yang ingin kita tunjuk. Describe misalkan tabel prodi. Nanti hasilnya akan sama seperti yang di atas ini. Oke. Terus cara menghapus gimana? Kita sudah tahu caranya create, membuat tabel, caranya mendeskripsikan tabel. Kita ingin menghapus. Sebelum menghapus kita ingin merubah dulu deh. Kita ingin merubah misalkan tipe data ya, tipe datanya. Kita bisa menggunakan perintah alter. Contoh misalkan kita ingin mengalter, kita ingin merubah tipe datanya yang ada di dalam field
kode prodi. Saya ingin merubahnya. Yang pertama, kode prodinya dengan lebar maksimum data bertipe karakter dengan lebar maksimum 6. Saya ingin mengubah lebar maksimumnya menjadi 10. Kita lakukan dengan menggunakan perintah alter. Yang di alter apa? Nama tabelnya. Alter nama tabelnya prodi, seperti ini ya. Kemudian yang akan dimodifikasi apa? Modify, berarti yang akan saya modifikasi adalah kode prodi. Ya udah, ketik kode prodi itu aja. Terus apa yang akan dimodifikasi? Kita pakai ini, misalkan kita pada datanya kita ubah range lebarnya, kita ubah jadi 10 seperti ini. Jangan lupa titik enter, hasilnya akan seperti ini. Kalau query-nya oke seperti ini. Nah, cara ngeceknya dia sudah berubah gimana? Kalian bisa lihat di sini. Pertamanya karakter 6, kemudian kita coba pakai describe tadi ya, karakternya sudah berubah jadi 10. Oke, sekian ya. Kemudian untuk input silakan dicoba sendiri. Untuk menghapus sekarang, untuk menghapus bagaimana caranya untuk menghapus? Kita bisa lihat, coba kita lihat di slide kita, menambahkan data kita pakai insert ya, insert seperti ini. Nanti silahkan dicoba sendiri. Melihat kita bisa pakai ini, select bintang. Kemudian melihat struktur tabel kita bisa pakai dash, describe atau dash seperti ini bisa. Misalkan saya bukan describe tapi saya dash gini aja. Ini juga bisa sama hasilnya. Terus mengganti nama field kita bisa pakai alter tabel. Kemudian mendelete sekarang yang belum kita coba ya. Drop. Saya ingin mendelete tabel prodi misalkan. Ya udah, drop table prodi. Udah, prodi. Terus saya ingin lihat, ngecek tabel prodi itu tadi udah ke delete atau belum ya? Tables gitu, berarti di sini sudah kosong. Dan kita sudah delete tabel prodi yang sudah kita buat. Nah, sekian dari saya ya untuk tutorial yang job sheet. Selebihnya silakan dicoba-coba sendiri. Ini silakan di-create sendiri. Jangan lupa untuk dilakukan screenshot sesuai dengan tampilan yang ada di komputer Anda masing-masing. Kemudian silakan dikerjakan soalnya ini untuk praktikum kali ini. Sudah itu aja. Mengerjakannya melalui CMD dulu. Sebenarnya kalau di localhost ini bisa juga dia melalui yang ini. Tapi loadnya akan proses running time-nya akan lebih lama di sini daripada kalau kalian nge-create di sini. Di sini sama aja. Jadi misalkan, muncul di sini ada banyak tabel untuk di database e-commerce. Sekian dari saya. Nanti saya akan dicoba-coba. Tapi capture screen-nya untuk tugas ini, capture screen-nya ada di CMD. Untuk minggu depan kita akan coba koneksinya ini nggak dari CMD aja. Untuk pertemuan kali ini kita coba CMD dulu. Silakan langsung dikerjakan job sheet-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.